Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua YouTube yang dimanapun berada. Balik lagi di channel Driver Malas Story. Hari ini sambil jalan gue mau bahas topik yang sebenarnya simple, tapi banyak driver salah langkah dan akhirnya akun mereka malah makin anyep, makin gagu, makin turun kualitasnya. Ini masih seputaran bahas tentang kelanjutan fenomena ya. Banyak yang akun nyungsep ya. Topik yang kita Topik kita hari ini adalah pola terapi akun Gojek 2 sesi jam ramai. Maksudnya apa gitu? Jam ramai, pola terapi akun Gojek 2 sesi jam ramai. Jelas ya topiknya ya. Ini bukan teori kosong, bukan analisa ngawur. Ini pola yang gue pakai sendiri, gue uji dan gue lihat hasilnya di banyak driver. Apalagi yang teman-teman DMS pasti banyak yang berhasil, insya Allah. Kalau kalian nerapin pola ini, gue jamin insya Allah akan akun jadi lebih stabil, badan gak terlalu capek, dan mental tetap waras. Nggak usah berlama-lama, yuk kita mulai saja. Gue ntar bagi dari beberapa bagian ya, kenapa perlu terapi 2 sesi. Terus bagian 2-nya konsep dasar terapi, maintenance lah kalau di driver males mah ya, biar bahasanya mudah dicerna dan mudah dipahami. Kita ikut bahasa yang lazim digunakan lah, terapi. Biarin lah, akunnya lagi patah tulang kena gejala stroke. Bagian 4 ntar komposisi layanan. Bagian 5 pola main sesi pagi. Bagian 6 pola main sesi sore. Bagian 7 mapping spot panjang hari ini ya. Bagian 8 itu pergerakan signal ke sistem. Bagian 9 mental dan fisik wajib dijaga. Dah mungkin 9 aja lah ntar. Ya kita mulai ya bagian pertama ya. Pertama-tama gini nih, kenapa perlu terapi 2 sesi. Banyak driver itu salah persepsi gitu. Mereka pikir makin lama online semakin besar peluang pendapatan. Iya bener, semakin lama online peluang untuk mendapatkan penghasilan itu lebih besar. Ya bener, peluangnya ya. Padahal Gojek itu bukan dihitung dari siapa yang paling lama online. Ini akun terapi. Kalau akun udah jadi mah semakin lama ya semakin bagus pendapatannya. Gojek itu bukan dihitung dari siapa yang paling lama online. Sistem justru ngelihat siapa yang online efektif. Online efektif, yaitu online di jam sistem butuh driver. Jadi kita bener-bener onlinenya di jam-jam rame lah ibarat kata ya. Jam orderannya mobat mabit itu. Kalau kalian online di jam sepi nunggu 30 menit, 1 jam, 2 jam, nah itu bikin akun dianggap kurang perform. Ya jam siang nih, jam-jam delay lah itu bahasanya. Rashor. Makanya akun jadi ngaret, durasi bengkak, pendapatan beda jauh sama waktu online. Jadi intinya terapi 2 sesi itu tujuannya pertama ngurangin durasi nganggur, menjaga kesehatan akun, menjaga mental kalian biar nggak cepet capek nunggu, dan bikin sistem ngelihat kita sebagai akun aktif dan efektif, bukan akun yang cuma online tapi nggak narik. Lanjut ya bagian 2 konsep dasar terapi atau maintenance akun. Terapi 2 sesi itu simple, main hanya di jam ramai. Contoh jam ramai ya menurut kalian aja yang bisa jalanin. Jam ramai pagi jam 5 sampai jam 9 pagi. Jam ramai sore jam 2 sampai jam 7 malam, atau jam 6 sampai 21. Kalau udah di atas jam 10 malam itu udah agak ngerem modelan juga. Ya tergantung kalian mau pakai di jam berapa, tapi usahakan kalau akun masih tahap merangkak, tahap pemulihan, usahakan itu konsisten. Kalau mau mulai jam 8 pagi bang, nggak apa-apa, tapi konsisten.
minggu 2 minggu. Jangan hari ini jam 8, besok jam 6, besok jam 5. Jangan suka kayak gitu, ntar lama itu naiknya. Pokoknya kalau bisa konsisten. Kalau bisa sesekali nggak konsisten nggak apa-apa ya kan, udah gue pernah ajarin tuh. Kalau ibarat kata kita nggak bisa on jam 7 gitu, biasanya kita on jam 7 karena mungkin hari ini hari Rebo ada kendala apa gimana, ya gampang. Gue ngajarinya kan pernah tuh, onin aja 10 menit jam 7, nggak usah bawa orderan, udah onin aja, absen gitu. Ntar baru kalau mau on jam berapa ya dilanjutin, tapi pasti hasilnya beda ya kalau akun-akun baru terapi ya. Lanjut ya. Ada yang kerja lain, ada yang nyantai, ada yang tidur. Sisanya itu santai, kerja lain, tidur, beres-beres rumah. Yang penting badan fresh pas kita on lagi di sesi 2 gitu, Pak. Kenapa? Karena jam sepi itu bikin akun makin parah. Kalian diam 30 menit tanpa order, sama dengan nilai akun turun. Kosong kan 30 menit, sejam, sampai ada yang 2 jam baru. Makanya terapi ini ngebantu banget buat driver yang akunnya nyungsep, akunnya gagu, akunnya baru kena drop fenomena akhir tahun ya. Mendapatkan jauh dari kata proporsional. Ya, pendapatan proporsional itu ya bisa dikatakan profesional itu ya 200, 250 kayak gitulah. Itu masih standar lah. Kalau dihitung sebulan 26 hari kerja lah, itu masih layak lah. Kecuali banyak cicilan. 3 ya, bagian 3 ya. Udah jauh ini. Kita bawa orderan ke kota ini. Sampai mana ini? Kedung Halang gue ya. Bagian ketiga, gue udah nggak fokus ke jalan ya. Ntar di jalannya kita kasih tag aja lah. Ini gue sambil bahas. Bagian ketiga itu tadi durasi online berdasarkan pendapatan. Ini bagian yang sering salah dipahami. Durasi itu bukan patokan, yang jadi patokan adalah pendapatan harian. Jangan mikir, aduh gue harus 12 jam nih biar banyak, belum tentu. Gue kasih rumusnya. Pendapatan kurang dari 200.000 itu online 8 jam aja cukup kalau masih di bawah 200.000. Kalau kedua pendapatan 200 sampai 300.000, online 10 jam cukup, itu segitu. Pendapatan 300 sampai 500.000 online pasti onlinenya itu 12 jam. 350 sampai 500 itu kebanyakan gitu. Ya kalau bisa 10 jam jago itu lah akun. Pasti di rata-rata ya di atas 10 jam, 12 jam lah, kadang lebih gitu. Kalau kalian pendapatan masih 120.000 aja, tapi online 10 jam, itu namanya durasi bengkak. Banyak jam delaynya, jam kosongnya. Dan percayalah, sistem Gojek itu ngerti itu. Makanya fokus ke pendapatan harian, bukan jumlah jam. Paham ya? Bagian 3 ini. Lanjut ya. Bagian 4, biar gue nggak dibilang ngedebus. Komposisi layanan. Lanjut bagian 4, komposisi layanan. Ini penting banget karena setiap level pendapatan punya pola layanan masing-masing. Tapi ya senyaman kalian, jangan paksain diri. Contoh, 1 pendapatan di bawah 100.000 tadi ya. Kalau masih di bawah 100.000, gue saranin gak semua layanan GoRed, GoSend, GoFood, GoShop, GoMart buka semua aja. Kenapa harus buka semua? Tujuannya biar akun kebantu dulu. Kalau pengen mainnya GoRed ya ntar, jangan ego. Yang penting itu dapur tetap ngebul. Ntar kalau mau sortir itu ntar. Ini pendapatan yang di bawah 100.000 ini yang gue fokus dulu. 2, kalau seminggu udah bisa ya bagus. Kalau hari ini 100.000 kan adalah di PDF gue tuh terapannya. Ini cuma yang pendapatannya masih itu. Usahakan pendapatan selama 1 minggu itu 100.000 dulu. Mau on GoRed, GoSend, mau GoMart, semua yang nyaman tapi bawa. Jangan yang rubet ntar di skip di gas.
Ini yang bilang driver malas nih, tetap senyaman kalian. Ini cuma bahan referensi aja ya. Ntar nyalahin gua. Dapat orderan Opik Gomat. Ya kitanya pinter-pinter, usahakan yang gopay aja. Jangan otobit, manual aja. Jangan ke tempat-tempat yang rawan juga gitu. Kalau rawan urgent mah skip, nggak usah banyak mikir. Jadi tetap senyaman kalian ya. Gue ini cuma bahan pertimbangan aja. Dipakai monggo, nggak dipakai juga monggo. Kan tadi tujuannya on semua layanan itu biar ngebantu akun dulu gitu. Lanjut, yang kedua pendapatannya minggu kedua udah dapat 100 sampai 200 ribu nih. Nah kalau udah mulai naik 100 sampai 200 ribu, kalian cukup buka 2 layanan utama. Kalau pengen, kalau gue tetap on semua tapi gue ini ya. Yang gue bawa cuma Goret, Gosen. Terserah tuh Goret, Gomat, Goret, Gosop, Goret, GoFood itu senyaman kalian. Itu cuma buat membantu menaikkan pendapatan. Kalau riwayat akunnya banyaknya Goret ya Goret sama Gosen. Tadi yang minggu pertama itu kita hitung yang masuk apa aja yang sering kita bawa. Tapi sambil diarahin aja. Kalau pengen ngarah ke food ya banyakin foodnya sama goretnya gitu. Ambil yang paling dominan di riwayat akun kalian. Kalau riwayat akun kalian banyak yang red, fokus red aja. Kalau banyak sennya fokus di sen. Nggak usah ini dulu, nggak usah banyak pengennya dulu lah. Yang penting itu kan tetap berpenghasilan. Yang penting kalau pulang harus bawa uang gitu. Komposisinya itu masih 50-50 nggak apa-apa lah, masih campur. Kalau masih di bawah 200 ribu, tapi 2 layanan aja. Kayak gue kan di live on beat gue juga sering gue bawa Gosen 1-2 kan, karena pendapatan gue ada 200 ribu. Nah kalau pendapatannya udah mulai 200 sampai 300 ribu, masuk tahap stabil awal ini. Masih 2 layanan aja, tapi mulai dikurangin salah satunya. Kayak ibarat kata pengen main Goret full gitu, targetnya ke Goret full atau Gosen full gitu. Apa GoFood full gitu, terserah. Pokoknya kurangin aja. Tadi kan masih di bawah 200 kan 50-50. Ibarat kata 10 orderan 5 dapat 10 orderan nih. 5 orderan Goret, 5 orderan Gosen. Gue kan main Gosen. Nah, ini yang udah di atas 200 ini udah kurangin 80-20, 80-90 perbandingannya ya. Ibarat kata pengen bawa Goret 80%, 10%-nya Gosen apa 20%-nya Gosen. Udah, jangan mati layanan pendukung dulu minimal 1-2 minggu. Tetap bawa dulu 1-2. Jangan langsung hilang. Kalau udah pendapatan 350 sampai 500 ribu, ini adalah kondisi keempatnya, ini golden moment. Kalau kalian udah nyentuh pendapatan segini, besoknya akun makin cepat muternya. Tapi syaratnya jangan cancel sembarangan. Jangan terlalu lama online di jam sepi. Kalau hujan mending off daripada cancel. Jaga durasi dan progresnya. Sabar aja, nikmati prosesnya. Jangan langsung pengen dalam waktu seminggu pengen gacor. Enggak, sebulan lah minimal. Konsisten dulu lah. Kalau pendapatannya pengennya 250 ribu ya santai aja, slow. Tapi ya tau lah, kalau mau ya tambahin tuh layanan Gosop, Gomat, nggak apa-apa, bisa kalian buka kalau kondisinya cocok. Kalau enggak ya udah gas aja, obat 1-2 aja, habis itu udah ya. Yang ini pendapatan udah ya, yang cara mainnya ya. Nih gue bahas yang bagian 5, pola main sesi pagi. Kadang kita bahas sesi pagi. Kalau gue kan suka-suka tapi ya tahu spot gitu. Ya gue contohin aja jam 6 sampai jam 10 apa jam 5 pagi sampai jam 9 ya. Di jam segini orang berangkat kerja, sekolah, kampus. Ini waktu emas buat red. Rashor, jam-jam sibuknya itu jam 6 sampai jam 7 itu. Pas jam 6 jam 7 ini aturan mainnya itu maksimal nunggu 5 menit. Kalau nggak masuk order langsung geser. Di jam rashor jam 6 sampai jam 7 sistem cepet banget nempatin driver, makanya jangan diem kelamaan. Di luar
Di luar rush hour itu jam 5 sampai jam 6, jam 7 sampai jam 9, atau jam 8 sampai jam 10. Aturannya itu maksimal nunggu 10 menit, gak bunyi geser. Kalau 10 menit nggak masuk, pindah spot, jangan jadi patung, pasif, diem aja. Pokoknya pindah-pindah aja lah. 10 menit 10 menit. Sambil cek riwayat order yang kira-kira akun kita kenceng di mana. Bagian 6 ya, pola main sesi sore. Sesi sore ada dua pilihan, mau mulai jam 2 apa mau mulai jam 16.00. Itu terserah lah. Di jam 17 sampai 19 ini rush hour kedua, kebanyakan karyawan pulang, anak sekolah les, orang keluar makan. Tergantung spot kalian ya. Kalau gue jam 2 sore itu juga kalau anak sekolah ada gitu tuh rush hour di tempat gue gitu. Sebenarnya aturannya sama, tunggu 10 menit, kalau belum masuk geser. Banyak driver terlalu betah di satu titik, ngobrol toksik lah, ngomongin apa aja sama temen satu tongkrongan lama, jadinya nggak geser-geser. Banyak driver terlalu betah di satu titik pada waktu itu, kadang punya zona nyaman masing-masing. Ya itulah ngebecean wae kalau menurut gua. Tadi lanjut lagi bentar. Bagian 7 ya, mapping spot apa zona. Terus gimana tahu zona nyaman akun? Lihat aja di riwayat. Kalau akun sering dapat order di satu lokasi, itu artinya zona bagus buat akun kalian. Jangan ragu untuk balik ke spot itu meskipun jaraknya 5 sampai 10 km. Itu bukan buang waktu, itu cara ngebalikin akun ke alur ordernya. Jadi habis DO balik lagi, nggak apa-apa ngopang. Kalau nggak bunyi-bunyi di tempat DO, tadi tungguin 10 menit, 5 sampai 10 menit di jam-jam tertentu ya. Kalau feelingnya kuat ya tungguin agak lama lah. Udah bagian 7, udah bagian 8. Kalau di bagian 7 itu ada gua mapping zona spot, itu di konten gue yang lama ada lah, cari aja sendiri dah, gue bingung gue yang mana juga. Bagian 8, pergerakan signal ke sistem. Banyak driver kira kalau diem makin gampang dapat order, padahal yang benar adalah pergerakan kecil setiap 5 sampai 10 menit itu bikin akun lebih cepat kebaca aktif. Makanya pola terapi 2 sesi ini efektif banget. Bagian 9, pokoknya ada di konten-konten gue yang lain ya. Bagian 9 ya, mental dan fisik wajib dijaga. Ini bukan motivasi receh ya, bener penting. Driver yang mentalnya capek dan akunnya ikut capek. Ya kalau lu seharian di jalan gimana nggak capek? Duitnya juga nggak dapet, akun nggak bunyi-bunyi, tambah puyeng. Kalau ngantuk ya istirahat, kalau lelah ya off dulu. Kalau hujan lebat jangan dipaksa. Kinerja akun itu cerminan dari kondisi drivernya. Kalau drivernya akunnya on fire, drivernya sakit, motornya sakit, ya sama aja gitu. Ntar di konten gue yang lama ada, pokoknya gue bahas-bahas kayak gitu. Ini mah sampai sini aja mungkin ya. Itu pokoknya dari awal tadi gue bahas semuanya dari awal. Ini gue perjelas lagi dah, gue ulangin sekali lagi biar cepet aja ini ngulanginnya mah ya. Jadi gini, terapi 2 sesi itu intinya main hanya di jam rame, pagi sore, sore rame. Tujuannya apa? Biar akun kita nggak kebanyakan online di jam sepi. Soalnya kalau kelamaan online tapi order nggak masuk, sistem ngitungnya, oh ini akun lemah, durasinya bengkak, kinerjanya turun. Nah itu yang bikin akun anyep. Dengan 2 sesi kita hemat tenaga, hemat bensin, mental juga tetap fresh. Tadi durasi online tergantung pendapatan harian bukan mingguan. Catat nih penting. Pendapatan tadi kan 200 sampai kurang dari 200 ribu itu 8 jam aja. Pendapatan 200 sampai 300 itu online 10 jam. Pendapatan 350 sampai 500 itu online ya 12 jam. Jangan dipaksa. Kinerja akun itu ngikutin ritme harian bukan mingguan. Jadi setiap hari harus stabil gitu.
Tadi komposisi layanan, pelayanan jangan sembarangan, sesuaikan sama level pendapatan kalian lah. Jelas lah itu mah, gampang kayaknya lah. Skema main 2 sesi, tadi kan skema main 2 sesi tuh pagi sore. Kalau gue siang jam 9 mah jangan ditiru. Yang jelas itu mapping spot itu wajib. Cari tahu akun kalian sering dapat order di mana. Kalau akun sering masuk di satu titik, balik lagi ke situ aja. Kalau jarak balik cuma 5 sampai 10 kali, gasken balik, itu mah titik emas akun kalian. Mental dan fisik masuk hitungan. Sumpah ya, banyak akun yang anyep itu bukan karena sistem, tapi mental drivernya udah capek. Kalau ngantuk ya istirahat, kalau capek ya off sebentar. Mental fresh, akun ikut fresh. Jadi begitu pola terapi akun 2 sesi jam rame. Kalau kalian nerapinnya bener, akun bakal balik stabil pelan-pelan. Semangat usaha dan selalu berdoa. Poinnya di situ ya. Jadi itulah pola terapi akun 2 sesi di jam rame, mulai dari sesi pagi, sore, sesi sore, mau sore malam, mau siang malam, komposisi layanan sampai mapping spot. Kalau kalian nerapin ini selama 5 sampai 10 hari aja, gue yakin kualitas akun kalian mulai naik. Tapi usahakan lah sebulan lah, biar kalian tahu dapat order gitu. Cara dapat ordernya bukan langsung ngepush gede, tapi kita lingkaran setan ya. Mumpung lagi enak, besok kayak gitu lagi. Mumpung lagi enak, gas 350. Mumpung lagi enak, giliran kena fenomena posdim. Gue mah nggak apa-apa di posdim. Cuman kalian nggak mau belajar dari pengalaman gitu aja terus. Lingkaran setan namanya. Teruskan, tekuni, jaga mental. Akun itu kayak tanaman aja, kalau dirawat bener dia tumbuh. Kalau sembarangan ya layu, ya yang tumbuh malah mati yang ada gitu. Semangat usaha dan selalu berdoa pokoknya. Gue driver malas story, lanjut cari order dulu. Sampai ketemu di konten berikutnya. Gak usah lama-lama lah, 20 menit aja. Pokoknya jangan lama-lama. Mungkin dari aneh cukup itu aja ya. Kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share ke grup atau teman-teman driver lainnya. Biarkan makin banyak driver yang kebantu dan gak tersesat soal algoritma. Ini mah cuma referensi ya. Dan buat yang mau support channel ini, kalian bisa lewat Saweria, linknya ada di deskripsi. Gak wajib, tapi sangat membantu gue buat terusin bikin konten edukasi khususnya driver Gojek. Terima kasih yang banyak yang sudah nonton sampai habis. Gue driver malas story pamit dulu, lanjut cari orderan. Semangat usahanya dan tetap berdoa semoga kalian dilancarkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.